Kalau manusia itu diciptakan oleh manusia sendiri, maka coba manusia datangkan kepada manusia hatinya itu dari besi, jantungnya itu dari kuningan, matanya itu dari emas. Itu semua tidak akan berfungsi. Sekian ribu tahun manusia tetap seperti itu, tidak mengalami evolusi seperti yang diteorikan pada teori Charles Darwin. Kalau tidak percaya dengan Al-Quran, silahkan uji satu surat yang tidak relevan dengan zaman sekarang misalnya. Kemudian ciptakan satu hal yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Riz Entertainment. Alhamdulillah hari ini kita kedatangan tamu spesial Ustadz Akbar yang bisa berkenan untuk membersamai channel YouTube Riz Entertainment. Nah tentunya beliau ini seorang motivator pemuda yang sangat ahli nih insya Allah di bidang ketauhidan. Nah sekarang Ustadz banyak sekali yang menjudge dirinya itu sebagai ateis, agnostik, dan tak percaya Tuhan lah pokoknya, atau yang tidak mau taat dengan Tuhan. Nah sebenarnya apa sih Tuhan itu Ustadz? Oke. Kita menelaah dulu bagaimana apa itu ateis, apa itu politeisme, apa itu al-Islam. Nah di politeisme, masyarakat atau individu berorangan menganggap bahwa Tuhan itu banyak. Mereka ingin mendapatkan pengetahuan tentang adanya Tuhan dengan pola pikirnya, menciptakan bayangan Tuhan itu dengan akalnya sendiri, sehingga terjadi Tuhan itu seperti raksasa, Tuhan itu manusia super sakti, Tuhan itu sesuai dengan bayangan yang dibayangkan oleh manusia. Nah itu politeisme, berkembang adanya banyak Tuhan. Si A mengatakan adanya Tuhan yang menguasai alam. Ada lagi Tuhan yang mampu menghancurkan alam dengan bayangan pemikiran sendiri sehingga menjadi bentuk manusia. Manusia yang super sakti. Nah, kebalikannya lagi dengan adanya banyak Tuhan tadi, maka ada yang menyatakan dirinya bahwa Tuhan itu tidak ada. Itulah yang disebut ateis. Nah, tidak adanya Tuhan ini kemudian dilatar belakangi dari pemikiran bahwa alam ini tercipta dengan sendirinya. Nah, apakah alam ini tercipta dengan sendirinya? Mari kita telaah bahwa zaman dulu ada orang bertanya tentang perdebatan adanya Tuhan atau tidak adanya Tuhan. Nah, kemudian seorang ulama tadi menyatakan bahwa saya sedang berpikir bagaimana bahtera atau kapal yang besar berlayar tanpa nahkoda. Bisa nggak kira-kira? Oh ya nggak mungkin. Kata orang yang menyatakan bahwa di alam ini tidak ada Tuhan. Oh tidak mungkin ya katanya. Iya. Untuk berlayarnya sebuah kapal yang sangat besar tentu memerlukan nahkoda. Nah, dari situ sang ulama tadi menjawab, apalagi untuk membangun alam semesta jagat raya yang luas ini, apakah bisa tanpa nahkoda, tanpa yang memimpin, tanpa yang menciptakan? Nah, dari situ diketahuilah bahwa terciptanya alam semesta ini tentu ada yang menciptakan. Nah, siapakah yang menciptakan itu? Yang menciptakan itu Sang Maha Superkuasa. Nah, Sang Maha Superkuasa tadi menyatakan dirinya bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Dari Tuhan-Tuhan yang banyak dinyatakan bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Nah, seperti itulah tentang keberadaan adanya Tuhan. Ya. Terus Ustadz tadi kan Tuhan itu Allah. Nah orang sekarang itu mana buktinya Allah itu ada? Nah gimana nih dalam Islam memandang hal seperti itu Ustadz? Keberadaan Allah itu tidak dipikirkan bentuknya, tetapi dari melihat tanda-tanda kekuasaannya. Ya.
tidak mungkin alam jagat raya, rotasi bumi itu berhenti 1 jam, ya. Kalau rotasi bumi berkurang 1 jam saja, maka akan timbul kekacauan pada jagat raya ini. Bumi lebih cepat 1 jam saja, maka juga akan terjadi kekacauan di jagat raya ini. Nah, bumi berputar pada porosnya itu sudah sekian miliar tahun yang lalu. Kenapa bisa seperti itu? Tentu ada kekuatan Sang Maha Super tadi yang mengatur, yang menetapkan bahwa bumi berputar pada porosnya dengan 24 jam dalam 1 hari. Kemudian berputar lagi pada 1 tahun ada 365 hari. Itu bukan tidak ada yang mengatur. Kalau tidak ada yang mengatur, bumi tentu, kalau bumi itu mengatur sendiri, tentu bumi itu berputar dengan seenaknya sendiri. Nah, bumi bisa berkurang 1 jam, bisa lebih cepat 1 jam. Nah, itu akan terjadi kekacauan pada alam semesta ini. Atau contoh lain, bahwa bukti adanya Tuhan. Manusia diciptakan dari sel sperma dan ovum. Yang di dalam sel sperma dan ovum tadi ada yang namanya genetis. Nah, di genetis tadilah keseimbangan terciptanya manusia itu tetap dari zaman dulu sampai sekarang. Ada kekuatan yang tidak mampu manusia mengubahnya dari genetis tadi. Kalau manusia itu diciptakan oleh manusia sendiri, maka coba manusia datangkan kepada manusia hatinya itu dari besi, jantungnya itu dari kuningan, matanya itu dari emas. Nah, itu semua tidak akan berfungsi. Kenapa? Karena kodrati manusia tidak seperti itu. Kodrat manusia yang terjaga pada genetisnya tadi menghendaki manusia itu tetap seperti ini, punya kaki, punya tubuh, punya tangan, punya kepala. Di dalam kepala ada telinga, ada mata, ada hidung. Nah, itu semua terjaga. Sekian ribu tahun manusia tetap seperti itu, tidak mengalami evolusi seperti yang diteorikan pada teori Charles Darwin bahwa manusia berasal dari monyet atau kera. Nah, teori evolusi tadi, kalau manusia berevolusi dengan sekehendak hatinya, maka manusia akan mengubah dirinya menjadi manusia yang lebih besar, manusia yang lebih kecil, sesuai dengan keinginannya sendiri, tidak terjaga pada genetis tadi. Nah, siapakah yang menjaga genetis tadi? Pertanyaannya sebenarnya adalah itu. Genetis itu tidak bisa bergerak sendiri. Genetis tadi terjaga pada perintah-perintah. Dari zaman dulu sampai sekarang, genetis manusia itu sama. Nah, itu tentu ada kekuatan Sang Maha Superpower yang menjaga adanya gen-gen seperti itu. Nah, dari contoh lain, kalau dari contoh binatang misalnya gitu ya, dari segi misalnya ada kambing. Kambing itu tercipta dengan sendirinya adanya kambing, atau kambing itu ada yang menciptakan. Nah, kalau kambing itu tercipta dengan sendirinya, misalnya gitu ya, orang ateis mengatakan bahwa alam semesta itu terjadi dengan sendirinya. Nah, kalau memang tercipta dengan sendirinya, kambing itu saya minta tolong berubah menjadi kepala onta misalnya, atau kambing disuruh sendiri mengubah kepalanya menjadi kepala kerbau atau semacamnya. Bisa enggak? Tidak bisa. Itu artinya bahwa kambing, kucing, ayam dan lain-lain terjaga genetisnya, tidak tercipta dengan sendirinya. Nah, kalau tercipta dengan sendirinya, mereka akan mengubah-ubah sendiri. Nah, tetapi kenyataannya kambing dari zaman dulu sampai dari zaman sekarang bentuknya sama, tetap seperti itu. Atau gajah
bentuknya tetap seperti itu. Gajah tidak bisa merubah menjadi kambing dan kambing tidak berubah menjadi gajah. Itu tentu ada yang maha super power yang menguasai sehingga mampu membatasi kambing harus seperti ini, gajah harus seperti ini, harimau harus seperti ini. Tidak bisa sekehendaknya berubah-ubah. Nah, siapa yang mampu menguasai itu? Siapa yang menjaga seperti itu? Itulah sang maha superpower yang menamakan dirinya adalah Allah. Seperti itu. Jadi sudah pastinya ya dalam kehidupan ini, baik itu manusia, kehidupan, dan alam semesta, tentunya sudah ada yang mengatur ya Ustadz ya. Nah, jadi sekarang Ustadz, Tuhan gitu ya, atau Allah tadi. Nah, kan banyak nih Tuhan gitu ya. Nah, dalam Islam itu Allah itu bagaimana Ustadz dalam proses kita berpikir gitu ya untuk menuju level ketuhanan tadi Ustadz? Manusia dari bangun tidur itu sudah memutuskan sendiri apakah dari bangun tidur akan bangun beraktivitas atau tidur meneruskan tidurnya. Semua itu adalah keputusan dari manusia sendiri. Nah, memutuskan sesuatu itu tentu ada dasarnya. Nah, misalnya ada seorang pejalan kaki di jalan kemudian akan menyeberang. Nah, pada saat menyeberang tadi manusia itu harus memutuskan, saya akan menyeberang kapan? Apakah menyeberang sekehendaknya itu bisa tertabrak, atau berpikir bahwa menyeberang menunggu sampai lampu merah menyala kemudian baru nyeberang. Itu semua adalah keputusan-keputusan yang dibikin manusia berdasarkan data, nah, dan analisis. Nah, untuk menemukan adanya Tuhan, tentu kita harus menggunakan akalnya, akal manusia. Nah, akal manusia menyatakan bahwa terciptanya alam semesta ini tentu ada yang membuat. Terciptanya binatang kambing tentu ada yang membuat. Semuanya itu bukan serba kebetulan. Nah, kalau serba kebetulan, saya ingin tiba-tiba di meja sini dengan kebetulan sekali ada air, tiba-tiba sekali gitu ya. Apakah itu mungkin? Rasanya tidak mungkin. Nah, untuk menemukan adanya Tuhan, manusia pun disuruh berpikir, yaitu memikirkan ciptaan alam semesta ini, memikirkan tentang penciptaan manusia, memikirkan penciptaan alam dan lain-lain. Semuanya difikirkan. Nah, kemudian menemukan adanya Tuhan, bahwa Tuhan itu Allah, itu dari mana? Nah, tentu berasal dari Al-Quran. Nah, Al-Quran itulah yang menyatakan bahwa Tuhan itu namanya Allah. Nah, dari Al-Quran menyatakan dirinya Allah, maka kita harus menguji Al-Quran, ya, bahwa Al-Quran itu adalah sumber kebenaran. Jadi Al-Quran itu kita uji, benar nggak sih kitab-kitab di dalam ayat-ayat di dalam Al-Quran? Nah, misalnya di dalam surat Al-Alaq tentang penciptaan manusia, manusia berasal dari segumpal darah. Itu dari 1400 tahun yang lalu Al-Quran sudah menyatakan bahwa manusia berasal dari segumpal darah. Pada saat itu belum ada pengetahuan. Pada saat itu belum pernah diteliti. Nah, baru pada akhir-akhir abad ini beberapa profesor meneliti bahwa betul manusia berasal dari segumpal darah. Nah, dari penelitian seperti itu, dari penelitian 1400 kemudian betul menyatakan bahwa manusia berasal dari segumpal darah. Al-Quran di dalam surat Al-Alaq sudah menyatakan itu di sekian ribu tahun yang lalu, 1400 tahun yang lalu, Al-Quran sudah menyatakan bahwa manusia berasal dari segumpal darah. Atau contoh lain, di dalam lautan ada dua air asin dan air
tawar yang berdampingan. Sekian 1400 tahun yang lalu Al-Quran sudah menyatakan itu. Ternyata setelah diadakan penelitian, ternyata betul bahwa di dalam dasar laut ada air asin dan air tawar yang berdampingan. Nah, hal itu kita membuktikan bahwa bahwa Al-Quran itu benar. Nah, kemudian ada satu lagi bahwa Al-Quran itu menyatakan dirinya bahwa kalau Al-Quran ini ciptaan manusia, maka tolong ciptakan satu surat yang sama dengan Al-Quran. Kalau satu orang tidak mampu, panggil teman-temannya. Teman-temannya tidak mampu, panggil satu kampung. Satu kampung tidak mampu, panggil seluruh kecamatan untuk membuat satu surat yang sama dengan Al-Quran. Kalau satu kecamatan tidak mampu, maka panggil satu kabupaten. Dan kalau satu kabupaten tidak mampu, maka panggil satu provinsi. Satu provinsi tidak mampu, panggil satu negara. Satu negara tidak mampu, panggil manusia seluruh dunia. Dan manusia seluruh dunia tidak mampu, panggil bangsa jin untuk menciptakan satu surat yang sama dengan Al-Quran. Nah, dan kamu pasti tidak akan mampu membuat itu semua. Kenapa? Ini sudah jaminan dari Allah. Ini tantangan Al-Quran. Dari zaman 1400 tahun yang lalu sampai sekarang, tantangan itu masih ada. Nah, dari tantangan-tantangan itu masih ada, dan sampai sekarang manusia tidak satu kelompok atau satu negara manusia dengan bangsa jinnya tidak mampu menciptakan satu surat yang sama dengan Al-Quran. Itu membuktikan bahwa Al-Quran adalah betul. Nah, di dalam Al-Quran menyatakan bahwa Tuhan yang satu itu disebut Allah, maka itu pasti betul. Nah, seperti itulah logikanya. Masya Allah. Jadi agak mumet nih kepala membayangkan gitu ya Ustadz ya. Jadi pokoknya kita harus percaya dengan Al-Quran yang pertama ya Ustadz. Nah, jadi nggak perlu ragu lagi ya Ustadz tentang adanya Sang Pencipta atau Allah Subhanahu Wa Taala tadi. Nah, maka kita sebagai seorang Muslim gitu ya, maka carilah kebenaran yang sesungguhnya. Nah, mungkin itu ya diskusi singkat dari kami. Syukron, jazakallahu khair. Saya ingin menambahkan sedikit ya, bahwa kalau tidak percaya dengan Al-Quran, silakan uji. Silakan uji satu surat yang tidak relevan dengan zaman sekarang, misalnya surat apa. Kemudian ciptakan satu hal yang sama. Apakah hal waris, ataukah hal perkawinan, atau hal apa saja yang ada di dalam Al-Quran. Antum semua meragukan bahwa misalnya antum meragukan hukum waris gitu ya misalnya, kemudian antum ciptakanlah sebuah hukum waris yang sebanding dengan hukum waris di Al-Quran, maka antum tidak akan mendapatkan hal itu. Itu sudah jaminan dari Allah. Nah, sekian. Masya Allah ya. Jadi dalam Al-Quran itu lengkap ya Ustaz, aturan-aturan dalam kehidupan. Jadi pokoknya sama kayak kita beli mesin cuci gitu ya Ustaz, ada petunjuknya. Nah, tentunya Allah Subhanahu Wa Taala ini menciptakan kita juga ada petunjuknya ya Ustaz. Nah, jadi petunjuknya itu dari Al-Quran. Gimana lagi Ustaz? Petunjuk dari Al-Quran tadi, bahwa Al-Quran sudah disampaikan oleh Rasulullah 1400 tahun yang lalu. Di dalam 1400 tahun yang lalu pun sudah banyak yang menolak. Gitu ya. Bahwa Al-Quran itu adalah ciptaan Muhammad. Al-Quran itu adalah syair. Oke, nggak masalah. Al-Quran itu adalah ciptaan Muhammad, Al-Quran itu adalah syair, atau Al-Quran bisa dikatakan yang lain, nggak apa-apa. Tetapi kita buka ya, perkataan firman Allah di dalam Al-Quran, satu bahasanya ya, bahasa Al-Quran dengan bahasa hadis yang disampaikan oleh Rasulullah itu sama enggak? Kualitasnya sangat-sangat berbeda. Antara kualitas bahasa hadis dengan kualitas bahasa firman Allah Al-Quran itu jauh sekali berbeda.
Kemudian kalau Al-Quran itu syair, maka syair-syair yang ada kenapa berbeda sekali dengan Al-Quran? Nah, jadi Al-Quran itu tidak bisa disebut syair meskipun ada kemiripan di dalam syairnya. Itu ayatnya. Itu adalah seperti diagram Venn, ya kan? Ada irisan-irisan persamaan. Tetapi pada prinsipnya bahwa Al-Quran itu tidak bisa disamakan seperti itu. Ya. Masya Allah ya Ustaz. Jadi nggak bisa ya Ustaz Al-Quran itu disamakan. Nah, gimana? Mumet nih Ustaz jadinya mengenai gimana Tuhan gitu ya, bahwa Tuhan itu Allah Subhanahu Wa Taala gitu ya, yang benar gitu lah dari Al-Quran. Nah, mungkin sekian ya Ustaz diskusi kita. Mungkin nanti insya Allah lanjut lagi ya Ustaz. Siap, alhamdulillah. Terima kasih Ustaz sudah berkenan untuk diwawancarai ya, atau memberi ilmu kepada kita semua, khususnya di channel YouTube Pris Entertainment. Mudah-mudahan kita di sini semakin bertambah keyakinan kita. Insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari kami pamit undur diri. Kita tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.